Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang berbahagia, karamatul mukminin ad-du'a. Keramatnya seorang mukmin adalah doa. Kehebatannya seorang mukmin adalah doa. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu pedangnya orang yang beriman. Sahabat, doa adalah sesuatu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Dengan doa inilah cara seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhannya. Dengan doa inilah seorang hamba yang tadinya rapuh tak berdaya bisa menjadi sangat kuat. Dengan doa inilah seorang hamba bisa mewujudkan sesuatu yang secara logika itu tak bisa untuk ia wujudkan. Maka dari itu, mari sama-sama kita perbaiki kualitas doa kita agar doa-doa kita ini gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dasar yaitu Nabi pernah bersabda yang kurang lebih artinya setiap doa itu tergantung di atas langit dunia. Kemudian doa-doa itu tak akan sampai ke sisi Allah, apalagi sampai dikabulkan, kecuali doa-doa itu dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada adabnya, ada aturannya. Yang pertama, dalam berdoa seharusnya kita sangat sopan, karena kita sedang laporan, karena kita sedang meminta kepada zat yang maha luar biasa. Usahakan ketika berdoa kita dalam keadaan bersih, pakaian suci, tidak harus bagus, pakaian suci, tempatnya pun harus tempat yang bersih, kecuali dalam keadaan-keadaan yang mendesak. Lebih daripada itu, kita harus perhatikan waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Ada waktu ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, ada waktu ketika selesai sholat, ada waktu ketika selesai adzan, saat hujan turun. Ini waktu-waktu yang mustajabah. Adab dalam berdoa ini yang harus kita pahami, karena banyak di antara kita meminta tapi permintaannya ini kurang beradab. Sahabat cerita santri yang berbahagia, dalam kitab Wasyatul Mustafa dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, "Ya Ali, idza ta'auta, wahai Ali, ketika engkau berdoa, fabsut yadaka hadwa sodrika." Wahai Ali, ketika engkau berdoa, fabsut, gelarlah tanganmu. Artinya ketika berdoa ini kita membuka tangan kita. Adab dalam berdoa ya seperti orang meminta ya membuka seperti ini. Tidak boleh seperti ini, karena adab dalam berdoa fabsut yadaka hadwa sodrika, bukalah tanganmu, kemudian hadwa sodrika, sejajarkan dengan dadamu. Nah, ini ciri seseorang yang doanya itu sungguh-sungguh. Ciri orang yang meminta dengan sungguh-sungguh salah satunya ya menengadahkan tangannya ini sungguh-sungguh. Kalau orang meminta secara sungguh-sungguh tak mungkin dia doa kemudian tangannya tidak dibuka, atau tangannya dibuka diletakkan di lutut, diletakkan di paha. Ini kan tidak begitu serius dalam berdoa. Maka Nabi mengatakan fabsut yadaka hadwa sodrika, bukalah tanganmu sejajar dengan dadamu, wala tarfa'ha fawqa ra'sika. Kemudian wahai Ali, jangan engkau angkat tanganmu sampai melewati atas kepalamu. Nah, ini terlalu tidak niat dalam berdoa atau tidak mengangkat tangan ya tidak boleh, atau terlalu bersemangat mengangkat tangan sampai ke atas kepala, ini pun dilarang oleh baginda Nabi. Wala tarfa'ha fawqa ra'sika, jangan engkau angkat tanganmu sampai ke atas kepalamu, doa sampai seperti ini. Ini bukan berdoa tapi menyembah kalau dalam bahasa kita. Kemudian Nabi melanjutkan wa tusiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Ini yang jarang orang tahu. Allahu yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau sering kita panggil Gus Dur. Ini yang paling keren dalam mempraktekkan Wasyatul Mustafa ini. Beliau setiap berdoa, ada banyak rekaman beliau di media sosial,
ketika berdoa beliau pasti seperti ini. Nah, ini ternyata ada anjurannya, yaitu dalam kitab Wasiatul Mustafa halaman 14. Wasiatul Mustafa halaman 14 mengatakan, ya Ali tusyiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Wahai Ali, ketika engkau berdoa, isyarahkan kalau engkau sedang berdoa. Bagaimana cara mengisyarahkan agar kita itu dianggap berdoa oleh Allah? Yaitu bisababatikal yumna, dengan jari telunjukmu yang kanan acungkan sebagai tanda sinyal, sebagai tanda kita ini bermunajat kepada Yang Esa. Ini seperti ini. Allahu yarham kalau Gus Dur ini seperti ini. Bukan saya yang al-fakir ini berniat mengejek atau bagaimana, beliau seperti ini kalau berdoa. Dan saya pun senang menirunya, karena itu memang anjuran dari baginda Nabi yang ditujukan kepada Sayyidina Ali, bahwa berdoa kita harus serius. Salah satu bukti kita serius yaitu kita fabsut yadaka hadwa sodrika. Bukti kita serius, kita mengangkat tangan, kita membuka tangan kita sejajar dengan dada kita, tidak boleh terlalu bawah, apalagi sampai wala tarfa yadaka fauqa rasika, tidak boleh mengangkat tangan dalam berdoa sampai melewati kepala. Itu adab dalam berdoa yang berupa fi'liyah atau perbuatan. Kemudian adab qauliyahnya, adab bacaan dalam berdoa, maka ada urutannya yang harus kita patuhi. Tidak boleh kita tiba-tiba langsung meminta ini itu tanpa melewati tahap-tahap yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Salah satunya tadi di awal, bahwa setiap doa itu akan tergantung di langit dan tak mungkin sampai ke sisi Allah apalagi terbalas atau terijabah, kecuali doa itu dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adab qauliyah dalam berdoa, urutan bacaannya yang pertama basmalah, kalau bisa ta'awud. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Kalau biasa ya na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah basmalah kita sambung pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin. Boleh kita pakai yang lain. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Boleh. Yang penting pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita memakai Asmaul Husna. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin. Boleh kita pakai Asmaul Husna secukupnya. Kemudian ketika sudah dirasa puas memuji Allah, maka setelah itu kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya bebas, sholawat apa saja, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh sholawat munjiat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Atau sholawat tibil kulub, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha. Atau sholawat kubro dan yang lainnya. Yang penting ta'awud, basmalah, hamdalah, kemudian membaca sholawat. Jangan ditinggalkan. Kalau mau ditinggal ta'awud tidak apa-apa. Kalau bisa penuhi semuanya. Kemudian setelah bersolawat kepada baginda Nabi, jangan kita langsung berdoa meminta ini itu. Dianjurkan setelah membaca sholawat kita mendoakan dua orang tua kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu Allahumma ghfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, dan seterusnya. Doakan kedua orang tua kita dulu, baru kita meminta apa yang kita minta. Ini adab-adab dalam berdoa. Kemudian menyambung lagi,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, alaika bid-du'ai bainal adzani wal iqamah." Wahai Ali, berdoalah antara adzan dan iqamah. Jeda antara adzan dan iqamah, berdoalah wahai Sayyidina Ali. Fa innahu la yuraddu, maka sesungguhnya berdoa ketika waktu di antara adzan dan iqamah, doa tersebut tidak tertolak. Itulah beberapa adab dalam berdoa, waktu-waktu dalam berdoa. Ingat, doa adalah senjata kita para mukmin. Doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah satu-satunya kekuatan di mana ketika usaha kita telah mencapai batasnya, ketika kita telah meminta bantuan ke sana kemari, belum menemukan jalan keluarnya, maka doalah satu-satunya yang mampu menolong kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.